Kenapa kaum Ansor tidak mendapatkan ghanimah? Bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, umat Islam memasuki Mekah dan membebaskan kota suci itu dari masa jahiliyah. Peristiwa itu dikenal sebagai Fathu Mekah. Parade 10 ribuan umat Islam dari Madinah dengan mudahnya memasuki Mekah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak melakukan pembalasan dendam atas apa yang menimpa umat Islam di waktu-waktu sebelumnya. Kebesaran hati Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak hanya menghilangkan ketakutan musyrikin Mekah, tetapi membuat mereka berbondong-bondong masuk Islam tanpa paksaan. Ratusan berhala yang disembah selama ratusan tahun kini tinggal puing-puing berserakan di atas tanah. Di Ka'bah, pusat berkumpulnya kaum musyrik, sekarang sudah dikumandangkan azan. Sementara itu, berita jatuhnya Mekah dengan mudah menimbulkan gejolak di Thaif. Kawasan ini berjarak sekitar 100 km dari Mekah. Terlebih lagi setelah Fathu Mekah, Nabi Muhammad memerintahkan Khalid bin Walid menghancurkan berhala Al-Uzza. Kuil Al-Uzza terletak pada kawasan yang masih milik suku Thaqif. Thaqif sebenarnya pesaing utama Quraisy dalam hal perdagangan dan juga kemusyrikan. Namun, suku Thaqif sebagaimana Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad sempat berdakwah ke Thaif dan mendapatkan penghinaan dari penduduk Thaif. Malik bin Auf an-Nashri, pemimpin suku Thaqif, menjalin aliansi dengan beberapa cabang dari suku Hawazan yang mendiami tepian Laut Merah. Mereka yakin bahwa Nabi Muhammad akan menyerang Thaif. Karena itulah mereka memilih mendahului serangan. Berita pergerakan Malik bin Auf itu segera terdengar ke Mekah. Nabi Muhammad memerintahkan Abdullah bin Abi Hudud al-Aslami untuk menyelidiki informasi itu. Nabi Muhammad mendapatkan informasi bahwa konsentrasi pasukan Malik bin Auf berada di lembah Hunain, kawasan antara Thaif dan Mekah. Pada 5 Syawal, Nabi Muhammad menggerakkan pasukan muslim yang berkekuatan 12.000 personil ke Hunain. Saat masa awal pertempuran, pasukan muslim sempat direpotkan oleh serangan mendadak pada pagi buta. Nabi Muhammad berhasil mereorganisasi pasukan dan membalikkan keadaan. Pasukan Malik bin Auf kocar-kacir dan berlarian menyelamatkan diri. Mereka berlindung ke Authas, Nakhlah, dan Thaif. Kemudian, Nabi Muhammad mengirim ekspedisi militer ke Authas dan Nakhlah, sedangkan beliau sendiri memimpin pengepungan Thaif. Pada pertempuran di Authas, pasukan muslim berhasil menawan 6.000 orang dan juga diperoleh harta pampasan perang yang berlimpah. Ghanimah atau harta pampasan perang yang diperoleh mencapai 480.000 kilo perak, 24.000 unta, 40.000 domba, dan berbagai hewan ternak lainnya. Tawanan perang dan berbagai harta pampasan perang itu kemudian dikumpulkan di Ju'ronah. Tempat ini berjarak sekitar 24 km dari Masjidil Haram. Keputusan terhadap tawanan perang dan pembagian harta pampasan perang itu menunggu kedatangan Nabi Muhammad yang masih berada di Thaif. Sementara itu, Nabi Muhammad dan pasukan muslim melakukan pengepungan benteng Thaif. Bukan pengepungan mudah, benteng Thaif sangat sulit ditembus. Setiap kali mendekati benteng, pasukan muslim dihujani anak panah sehingga terpaksa mundur. Nabi Muhammad juga memerintahkan beberapa sahabatnya memberikan pengumuman kepada penghuni benteng bahwa siapa saja yang keluar dari benteng maka akan dijamin keselamatannya. Hamba sahaya yang menghindar dari pertempuran diberikan kebebasan dari perbudakan. Seruan Nabi Muhammad ini membuahkan hasil meskipun tidak banyak. Terdapat sekitar 23 hamba sahaya yang keluar dari benteng. Mereka kemudian diserahkan kepada para sahabat untuk dipenuhi kebutuhannya sehingga sanggup mandiri. Hingga beberapa waktu lamanya, pengepungan Thaif tidak memberikan hasil yang baik. Nabi Muhammad memutuskan untuk mundur dari Thaif.
Ketika beberapa sahabat meminta Nabi Muhammad berdoa untuk kebinasaan suku Thaqif, beliau menjawab, "Ya Allah, berilah hidayah untuk Thaqif dan datangkanlah mereka." Sikap Nabi Muhammad ini mengajarkan kepada umat Islam agar tidak memerangi atas dasar kemanusiaan, tetapi atas sikap durhaka mereka. Selain itu, Nabi Muhammad juga melihat masih adanya peluang bagi suku Thaqif untuk menjadi Muslim. Setelah sampai di Ju'ranah, Nabi Muhammad tidak segera membagikan harta pampasan perang, kecuali dari sedikit perak yang didapat. Hingga 14 hari lamanya, pembagian pampasan perang masih belum dilakukan. Nabi Muhammad masih berharap suku Thaqif akan datang untuk memeluk Islam. Setelah suku Thaqif tidak kunjung datang, Nabi Muhammad segera membagi harta pampasan perang. Mengenai pembagian pampasan perang tertera dalam surah Al-Anfal ayat ke-41 yang turun setelah perang Badar. Nabi mendapatkan 1/5 yang akan disalurkan lagi untuk kepentingan umat sebagaimana petunjuk dari Allah dan atau berdasarkan kebijaksanaan beliau. Sedangkan 4/5 akan diberikan kepada pasukan yang terlibat dalam pertempuran. Setiap personil mendapatkan 1 bagian harta yang terbagi. Pasukan berkuda memperoleh 3 bagian, 1 untuk dirinya sendiri dan 2 karena menggunakan kuda. Namun kali ini Nabi Muhammad melakukan hal yang berbeda dengan cara selama ini. Tidak ada satupun dari sahabat Ansor yang mendapatkan bagian. Di sisi lain, mereka yang baru saja masuk Islam justru mendapatkan bagian harta pampasan perang. Bahkan di antara pasukan yang belum masuk Islam juga mendapatkannya. Jumlah yang didapatkan oleh mereka baru masuk Islam atau belum justru sangat banyak. Tokoh-tokoh Mekah yang baru saja masuk Islam seperti Abu Sufyan bin Harb mendapatkan banyak harta pampasan perang. Begitu halnya tokoh-tokoh Mekah yang belum berislam seperti Sofwan bin Umayyah maupun Suhail bin Amr. Mereka mendapatkan masing-masing 100 ekor unta. Setidaknya ada 12 tokoh Mekah yang mendapatkan 100 unta setiap orangnya. Dan masih ada lagi yang mendapatkan puluhan unta atau hewan ternak lainnya. Kebijakan Nabi Muhammad itu memberikan kesan yang baik kepada para penduduk Mekah. Sofwan bin Umayyah bahkan mengatakan, "Rasul telah memberiku dan memberiku, tapi beliau adalah orang yang aku benci. Tetapi beliau terus saja memberiku sampai beliau menjadi orang yang paling aku sukai." Pernyataan Sofwan bin Umayyah itu diucapkannya setelah masuk Islam. Kaum Ansor yang tidak diberikan harta pampasan perang sama sekali merupakan teladan dari Nabi Muhammad bahwa perjuangan sesuai ajaran Islam tidaklah bertujuan meraih keuntungan materi, tetapi demi Allah semata. Pemberian harta pampasan perang kepada mereka yang baru saja masuk Islam bertujuan merangkul mereka yang masih lemah imannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan kaum Ansor yang telah sangat kuat imannya. Namun, masih terdapat beberapa orang yang keberatan dengan keputusan Nabi Muhammad. Seorang Badui bahkan sempat berbicara kasar kepada Nabi Muhammad. "Berlaku adillah." Nabi Muhammad hanya menjawab, "Aku yang binasa kalau tidak berlaku adil." Sebagian kecil kaum Ansor ada yang kecewa sehingga berkata, "Semoga Allah mengampuni Rasul. Beliau membagi-bagikan ratusan unta untuk para pemuka Mekah dan membiarkan kita dengan darah-darah yang menetes." Ucapan tersebut didengar oleh Anas bin Malik yang kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menanyakan hal tersebut kepada tokoh-tokoh kaum Ansor, mereka membenarkan bahwa ada sekelompok orang yang baru tumbuh giginya berucap seperti itu. Maksudnya adalah mereka yang Islamnya belum kuat. Nabi Muhammad kemudian bersabda, "Telah sampai kepadaku ucapan dari kalian dan rasa kecil hati yang kalian rasakan di hati kalian. Bukankah aku telah datang kepada kalian dalam keadaan kalian sesat? Lalu Allah memberi kalian petunjuk, kalian butuh. Lalu Allah mengangkat kebutuhan kalian. Kalian bermusuh-musuhan, lalu Allah merukunkan hati kalian."
Hadirin yang mendengar kemudian menjawab, Benar, bahkan lebih dari itu nikmat Allah dan anugerah Rasul-Nya. Tidakkah kalian wahai Ansor yang sebaiknya menjawab? Apa yang harus kami katakan? Sedang milik Allah dan Rasul-Nya segala nikmat dan anugerah. Nabi Muhammad kemudian melanjutkan, Demi Allah, kalau kalian mau, kalian dapat berkata dan ucapan ini benar dan pasti dibenarkan. Engkau Nabi telah datang kepada kami dalam keadaan didustakan dan kami mempercayaimu, dikecewakan dan kami menolongmu, terusir dan kami menampungmu, butuh maka kami membantumu. Wahai Ansor, apakah kalian berkecil hati berkaitan dengan secuil dari kenikmatan duniawi yang aku berikan kepada sekelompok orang guna menarik hatinya kepada Islam, sedangkan aku tidak memberikan kepadamu karena aku telah mengandalkan kalian dalam keislaman? Tidakkah kalian, wahai kelompok Ansor, rela dengan kepergian orang membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang ke kampung halaman bersama Rasulullah? Demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, seandainya bukan karena hijrah, maka aku pasti seorang dari kelompok Ansor. Seandainya orang-orang menempuh aneka jalan dan Ansor menempuh satu jalan, maka aku pasti menempuh jalan yang dilalui oleh Ansor. Ya Allah, rahmatilah Ansor, anak-anak Ansor, dan anak dari anak-anak Ansor. Mendengar sabda Nabi Muhammad, para sahabat Ansor seketika menangis. Kami puas dan rela dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembagian beliau dan perolehan kami. Sabda Nabi Muhammad tersebut juga mengakhiri kekhawatiran para sahabat Ansor bahwa Nabi Muhammad akan tetap menetap di Mekah dan tidak kembali ke Madinah. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Diah Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.